Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memalukan. Dan apalagi tentang MBG, kepala BGN kembali bikin anggaran gila-gilaan sampai 500 miliar cuma buat satu aplikasi. Dan terima kasih banyak bagi anda telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wah, makin keterlaluan ini ya. Kepala BGN kembali bikin gerang masyarakat Indonesia, apalagi netizen. Kepala BGN kembali bikin anggaran gila-gilaan sampai 500 miliar cuma buat sebuah aplikasi yang bernama BGN, yang mana anggaran yang dikeluarkan benar-benar tidak masuk akal. Padahal kalau cuma buat aplikasi semacam itu cukup dengan angka 25 juta aja sudah bagus, kata netizen. Sementara itu, korban keracunan MBG terus meningkat. Ratusan siswa di beberapa sekolah di Surabaya kembali menjadi korban ulah kebejatan dapur-dapur MBG. Sehingga para orang tua siswa menolak dan meminta Presiden Prabowo untuk sesegera mungkin menghentikan program MBG tersebut. Sehingga Menkyu Purbaya dibikin geram, stop anggaran buat BGN, pecat Ditjen Menteri Keuangan, dan kepala BGN juga siap-siap akan diseret oleh KPK. Mantap ini ya. Nah, ini benar, memang gila ini kepala BGN ya. Cuman buat satu aplikasi sampai ngabisin anggaran 500 miliar bahkan lebih cuma satu aplikasi yang bernama BGN. Kan gila ini. Memang bapaknya kali ya mungkin yang punya uang negara ini. Ya enggak? Oke guys, sebelum sampai selesai dan biar gak gagal paham dan tanpa lama-lama lagi seperti videonya, ini dia. Let's go. Bakal dijemput paksa bos BGN. Siap mantap. pemeriksaan KPK ungkap 8 temuan masalah tata kelola program MBG. Kepala Badan BGN, Dadan Hindaya, jika berani masuk ke kantor saya, kata Pak Dadan, maka saya akan melaporkan ke Presiden Prabowo. Oh, jadi dia di backing oleh presiden di sini. Jadi gila. BGN ya, si Bapak Botak Dadan itu guys bikin aplikasi BGN 550 miliar. Nih, Oh my aplikasinya God. ini nih, astagfirullahaladzim. Aplikasi seperti ini paling juga cuma 25 juta juga bisa guys, jelek gini. Tuh lihat. Aduh, astagfirullah, gila. penyok gini, astagfirullah. Buat apa Aduh. anggaran sebesar itu? Mendingan anggarannya dihapuskan. Bapak Prabowo, Bapak Purbaya, kenapa Anda menyetujuinya? Waduh. Ini yang sampah seperti ini. Gila. Ini memang gila ya. Cuman buat satu aplikasi ngabisin anggaran 550 miliar. Kepala BGN loh ya. Ini benar atau tidaknya? Ini ada informasinya gitu. 550 miliar cuman buat satu aplikasi BGN yang nggak guna itu. Buat apa coba pakai aplikasi gitu? Padahal katanya itu cuman 25 juta aja itu sudah bagus. Ini sampai 550 miliar, jangankan buat satu aplikasi, buat bangun satu gedung megah mewah pun berserta isinya sudah cukup berlebih gitu. Sudah banyak juga itu. Ini cuma satu aplikasi gitu. Memang suka-suka hati kalau ya si botak tai ini, suka-suka dia bikin anggaran. Dan katanya kalau dijemput oleh KPK dia bakalin laporin sama Presiden Prabowo. Jadi dia di-backing oleh Pak Prabowo nih, di-backing oleh Presiden nih kalau gitu. Jadi makanya dia seenak-enak jidatnya ada aja ngabisin anggaran uang negara gitu, ya enggak? Karena dia di-backing oleh Presiden gitu. Memang tai kau ya botak. Oke, lanjut. Ampun gua mah. No, lu lihat no, MBG bakal diperluas lagi ke lahan lapas atau penjara. Totalnya ada 70 dapur yang beroperasi di lapas. Maka udah jelas loh BGN monyet. MBG di sekolah-sekolah masih banyak yang belum rapi, masih banyak yang belum bener, masih banyak yang belum beres. Ini malah mau masuk penjara. Dadah, no, lu suruh masuk penjara. Saya akan lawan. Gua mah ada yang gitunya. Ampun gua. Gua sliding juga loh. Tadi dapur MBG di kampus saya udah aneh, nih malah mau masuk lapas. Kelihatan banget bagi-bagi proyeknya, Pak. Hidup cari. Ntar kayak lama-lama dapur MBG sampai kemana sono. Monyet.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memperketat pengawasan anggaran dan belanja kementerian serta lembaga. Menteri Purbaya juga mengaku kebobolan atas pengadaan 25.000 unit sepeda motor listrik untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui kecolongan terkait anggaran 1,05 triliun rupiah untuk 25.000 motor listrik operasional Badan Gizi Nasional. Program makan bergizi gratis yang lolos meskipun sebelumnya pernah ditolak. Imbas kejadian ini, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luki Alfirman dicopot dari jabatan. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, pengawasan anggaran dan belanja kementerian dan lembaga disebut akan diperketat, diantaranya melalui penguatan sistem deteksi pengadaan. Dan Kementerian Keuangan pun hari ini akan melantik sejumlah jajaran pejabat eselon 1 dan juga 2. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong. Iya. Bohong kepada rakyat. Ratusan siswa SD Bentar ya, yang bikin BGN aja itu siapa coba yang mendirikan BGN? Orang kan yang nggak jelas ijazahnya, entah asli atau palsu ijazahnya kita nggak tahu. Nah itu yang bikin BGN, yang mendirikan BGN. Di detik-detik dia mau lengser, mau selesai dari jabatan presidennya. Nah diwariskanlah kepada Pak Wowo ini gitu. Dan diagung-agungkan oleh Pak Wowo BGN ini dan juga programnya MBG yang sampai di sini nih di Surabaya kembali terjadi ratusan siswa kembali terjadi keracunan habis santap MBG, katanya program strategis itu gitu, tapi malah mengancam kesehatan masyarakat dan bahkan mungkin nyawa masyarakatnya, anak-anaknya juga terancam gitu. Hidup Jokowi. Oke lanjut. SMP dari berbagai sekolah bergantian masuk UGD Rumah Sakit Ibu dan Anak IBI Surabaya. Para siswa mengeluh mual dan muntah setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Ditemani guru dan orang tua, para siswa mendapat perawatan medis. Ratusan siswa ini merupakan rujukan dari Puskesmas Tembok Duku, Surabaya. Pihak Puskesmas menyebut siswa yang diduga keracunan MBG mencapai 200-an siswa dari belasan sekolah. Oh gila. MBG yang mengakibatkan ratusan siswa keracunan berasal dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tembok Duku, Surabaya. Pihak SPPG Tembok Duku meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji menanggung seluruh biaya pengobatan siswa. Makanan yang mengakibatkan para siswa mual dan muntah diduga berasal dari krengsengan daging yang menjadi menu utama. Mas, nggak usah diadain, insya Allah kalau cuma makan enak saya bisa ngasih anak-anak saya semua, nggak usah dikasih kayak gini Pak. Untuk anak saya pribadi saya tidak izinkan menerima, tapi kalau untuk anak-anak yang lain terserah. Terus juga tergantung sekolahnya tindakannya seperti apa. Kalau saya menolak. Nah tuh dengarin tuh Pak Wowo ya, orang tua siswanya aja menolak. Walaupun dia kurang mampu, orang miskin, tapi dia kalau buat ngasih makan anaknya bergizi dia masih sanggup dan masih mampu katanya. Nah jadi sebagian besar mungkin orang tua siswa mungkin menolak. Jadi dan bahkan mungkin sekolah-sekolah pun juga banyak yang menolak gitu ya. Jadi kita juga harus flashback sebelum adanya MBG masuk ke sekolah, kita jarang mendengar dan bahkan jarang sekali mendengar ada siswa-siswa yang keracunan ulah setelah makan gitu ya, atau di kantin gitu, atau makan dimanapun atau di rumah makan gitu ya. Nah ini setelah adanya MBG itu sudah 30.000 lebih korban keracunan usai santap MBG. Gila gak tuh? Yang katanya program bergizi loh ya, yang diawasi oleh Badan Gizi Nasional gitu. Tapi banyak siswa yang teler jadinya, yang terancam kesehatannya, bahkan nyawanya juga terancam gitu. Hidup Jokowi. Gila. Oke lanjut. Viral kartun Doraemon yang diparodikan. Jajan menjadi presiden. Nah ini seru nih guys. Ini seru nih. Kan DPR juga. Tolong disimak sampai selesai ya. Coba lihat cuplikan ini. Ini gong banget di sini nih. Nanti terlambat. Nobita, kamu kenapa? Aku malas ke sekolah. Hah? Dipaksa makan MBG. Makanan buatan Dipaksa makan MBG. Kok bisa? Masakan buatan Giant. Setelah jadi presiden, Sugianto memaksa semua anak sekolah harus makan MBG. Hei, anak-anak sekolah. Suka nggak suka, pokoknya harus dimakan. Ada yang udah basi, berulat, bahkan sampai ribuan yang keracunan. Kami jadi ketakutan kalau sekolah. Emangnya nggak ada yang ngawasin? Ada, BJGN. Badan jagain gizingan. BJGN bajingan. Iya,
Ya, bajingan keparat. Lagi sibuk di lapangan. Ngapain? Mencari pekerjaan. Kalau DPR yang katanya Dewan Pembela Rakyat itu. Nah, itu lagi. DPR ikutan jadi dapur. Iya, itu gong banget ya. Tapi walaupun sindirannya tajam seperti itu, kalau orang nggak punya hati, nggak punya perasaan, yang di otaknya cuma ada duit gitu ya, cuma hanya ada duit, dia nggak merasa tersinggung dan bodo amat. Mungkin itu katanya. Kalau bagi orang yang nggak punya hati, nggak punya otak, apalagi nggak punya perasaan gitu ya, dia nggak bakalan tersinggung gitu. BJGN bajingan kali ya. Oke, lanjut. MBG pada saat itu otak saya waktu itu mati-matian karena menurut Om Ded aja nyesel nih dukung MBG. Iya Pak. Ya. Ini bagus banget, gila. Konsepnya kita setuju, tapi eksekusinya begitu. Pada saat itu gila apa ini tuh hal yang baik, nggak ada piloting mas kayak. Ya that's the problem. Jadi gizi MBG esensial lah buat generasi ke depan, itu udah luar biasa. Tantangannya supply chain-nya berantakan, bocor di lapangan, joget-joget 6 juta. Oke. Ya kan? Nggak usah enak dulu deh makanannya deh kalau kayak gitu. Jangan joget dulu deh kan. Ayo. Tuh, Om Ded aja nyesel dukung MBG. Tapi kayaknya Om Ded ini sudah nggak jadi letkol tituler lagi ya. Kok berani-beraninya kritik Pak Prabowo? Padahal tuh bosnya dulu loh ya. Yang diangkat kan, yang angkat Om Ded dulu jadi letkol tituler dulu kan Pak Prabowo ya. Berarti mungkin sudah selesai saat ini mungkin ya. Nah makanya beliau berani mengkritik kebijakan Pak Prabowo yang bernama MBG ini ya. Nyesel dia, nyesel itu. Makanya Om Ded, rakyat itu pasti benar karena dia banyak suaranya gitu. Oke, lanjut. Tuh, kayak ini presiden nih, tuh. Nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali. Pembubaran nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Ternate terus menuai kritik. Kali ini Komnas HAM menegaskan bahwa pembubaran kegiatan sipil seperti nobar bukan kewenangan TNI. Kegiatan nobar film karya Dandi Laksono dan Sipridel itu sebelumnya dibubarkan langsung oleh Dandim 1501 Ternate, Kolonel Infanteri Jani Setiadi. Alasan yang dipakai adalah film dianggap provokatif dan berpotensi mengganggu kondusivitas. Publik pun mempertanyakan sejak kapan militer berhak menentukan film mana yang boleh ditonton warga sipil. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa film dan diskusi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Komnas HAM juga menilai tindakan pembubaran oleh aparat militer merupakan bentuk penodaan demokrasi dan tidak seharusnya terjadi di negara yang mengaku demokratis. Ironisnya, TNI berdalih pembubaran dilakukan demi menjaga keamanan dan menghindari isu sensitif. Namun kritik publik justru semakin besar karena aparat dinilai terlalu jauh masuk ke ruang sipil dan kebebasan berpikir masyarakat. Kasus ini kembali memunculkan kekhawatiran soal semakin luasnya campur tangan militer dalam ruang demokrasi sipil. Ketika film dokumenter dan diskusi publik dianggap ancaman, publik mulai bertanya, siapa sebenarnya yang sedang takut terhadap kebebasan berpikir? Apakah Iya. Mas Dandi Film aja sampai ditakutin, sampai TNI yang dikirim untuk bubarin masyarakat nonton bareng film Pesta Babi. Padahal itu cuma film dokumenter loh ya, bukan film bukan film jorok atau film apalah gitu ya, film dokumenter biasa gitu yang terjadi di Papua gitu ya. Tapi malah segitu takutnya sampai TNI turun tangan buat membubarkan masyarakat yang nobar film Pesta Babi ini. Kenapa enggak judul-judul aja nih dibubarkan, atau masyarakat orang-orang yang pesta-pesta miras itu di luar ya enggak hanya dibubarkan. Malah orang nonton film biasa gitu yang dibubarkan. TNI pula, apa sejauh itu wewenang TNI kepada masyarakat, jadi sehingga nggak ada lagi tuh represi masyarakat oleh TNI gitu. Gila, memang negara apa ini? soal Pesta Babi, benar ada upaya untuk mengambil alih lahan masyarakat hukum adat di Papua demi kepentingan segelintir orang atau tidak. Mereka tidak balas dengan data, mereka balas dengan tudingan. Ini problematika, mereka coba mengalihkan isu. Nah, saya dan teman-teman mulai kepikiran, 2029 kita harus balas. Balas dalam artian, tidak boleh lagi calon presiden, calon wakil presiden hanya berasal dari partai politik. Harus betul-betul dari rakyat. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang pidatonya 2-3 jam? Yang mampunya cuman sorong ke kiri, sorong ke kanan. Banyak gaya dansa yang lebih baik daripada itu, tapi orang ini yang kemudian terpilih. Orang ini kemudian merusak negara ini. Memilih orang-orang yang cacat kompetensi di dalam kabinetnya untuk menghormati orang-orang palsu ini. Saya akan menirukan tradisinya setelah orasi. Kita akan lihat seberapa pentingnya baju saya ini dibandingkan presiden itu. Sekarang mari kita lakukan perlawanan, apakah baju Dirty Vote ini akan diminati atau tidak. Gayanya kan begini ya. Iya, Pesta babi ya.
Pokoknya yang ada berbau-bau babi, mau film, mau apa aja tuh takut. Tapi yang ini, rakyat nonton film Pesta Babi ya, cerita mengenai fakta yang berada di Papua, dibubarin sama oknum TNI ya. Ada apa dengan oknum TNI ya? Sudah ngurusin babi mereka sekarang ya. Takut pesta buntet tersaingi. Ya. Apa takut faktanya terbuka? Ya, takut banget ya sama film Pesta Babi. Giliran pejabat dan aparat yang kelakuannya melebihi daripada nenek moyang babi, kalian diam. Ya kalau bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti tenggelamkan. Wow. Iya, luar biasa ya. Nah, itulah kelakuan-kelakuan para pejabat-pejabat yang ada di negara ini, guys. Jangankan cuma pejabat biasa, presidennya pun juga demikian. Indikasinya telah mengancam hak-hak masyarakat, gitu. Apalagi yang terjadi di Papua saat ini, penjajahan gila-gilaan, eksploitasi hutan, waduh, memang gila-gilaan juga, gitu. Privasi masyarakat juga terancam. Dan paling gilanya lagi, kepala BGN sampai ngabisin anggaran ratusan miliar, tepatnya 550 miliar cuman buat satu aplikasi buat BGN. Padahal itu uangnya uang negara loh ya, bukan uang nenek moyangnya, bukan uang bapaknya juga. Tapi seenak jidatnya aja dia menggunakan uang tersebut. Orang ini benar-benar harus diperiksa KPK nih ya. Tapi dia juga ngancam kalau dia dapat KPK, dia akan lapor presiden. Gimana ini? Aku pusing, guys, serius. Aku pusing tinggal di negeri ini. Andai kami pemerintah mau memfasilitasi saya mungkin ingin pindah ke negara lain gitu ya, yang lebih tenang hidup di sana, yang lebih diprioritaskan oleh pemerintahnya gitu. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini direksi hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.